Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu Kompas TV. Kita masih membahas soal bagaimana sih tingkat kepercayaan masyarakat melihat politisi-politisi lokal Lampung dalam memberikan atau mengemban tugas yang diamanahkan kepada rakyat begitu. Bang Gian, tadi kita melihat bahwa Abang tadi juga sempat mengatakan bahwa kondisinya cukup berbeda ternyata dari beberapa tahun yang lalu dengan masyarakat yang sekarang sudah mulai melek teknologi, kemudian masyarakat juga sudah mulai pintar untuk memilih calon wakil rakyatnya begitu. Tapi sebenarnya kalau dari kita sebagai peserta pemilu yang akan berlenggang nanti tanggal 17 April, poin penting apa sih sebenarnya dari kondisi universal yang saat ini sedang terjadi yang paling penting yang akan diperjuangkan untuk rakyat? Yang penting yang kita harus perjuangkan adalah bagaimana akses kebutuhan dasar masyarakat itu bisa terpenuhi dengan cepat. Seperti infrastruktur. Walaupun sekarang memang belum. Saat ini infrastruktur yang untuk kewenangan, kan ada kewenangan. Kewenangan untuk provinsi sudah cukup bagus lah, bagus. Yang di antar desanya, jalan antar desa, jalan-jalan di dalam lingkungan desa itu kan masih belum bisa terhitamkan semua gitu kan, masih ada yang onggap, masih ada yang tanah. Nah, jadi komitmen ini yang harus diinikan. Jadi kan kalau seandainya infrastruktur desa itu bagus, artinya perekonomian desa juga akan lebih bergairah, lebih cepat gitu. Misalnya contoh aja, petani mau membawa singkong atau padinya dari sawah ke rumah aja, jalannya mesti jalan Kalau infrastrukturnya masih rusak, justru itu tidak mempermudah petani untuk menyalurkan. Akan menurunkan nilai tawar dari produk pertanian yang dimiliki oleh petani. Okay. Nah, jadi akses itu mesti diperbaiki, jalan di pedesaan. Terus yang kedua adalah bagaimana memberikan ketersediaan pupuk buat petani, khususnya pupuk-pupuk yang dari petrokimia, baik itu SP36 maupun Ponska. Ini khusus untuk di Lampung Timur ya Bang ya? Semua Lampung pasti itu sama. Jalan-jalan infrastruktur yang ada di lingkup desa dan di pupuk. Yang ketiga adalah bagaimana memberikan akses pendidikan yang layak, yang berkualitas di tingkat daerah gitu kan. Saat ini kan kalau kita melihat kualitas pendidikan itu hanya yang bagus-bagus di pusat kota. Kalau di kabupaten paling di 1 atau 2. Walaupun jelas undang-undang menyebutkan bahwa pendidikan adalah diperuntukkan untuk semua rakyat. Nah, terus juga yang lainnya adalah soal pertanyaan lagi soal ketersediaan air, baik itu air bersih untuk konsumsi sehari-hari. Saya hari ini bawa teman-teman dari Lampung Timur meminta supaya diperjuangkan bagaimana di daerah dia, di dusun dia, di sekampung itu diupayakan supaya bisa tersedianya air bersih. Air bersih. Khusus untuk musim-musim kemarau. Musim-musim kemarau mereka kesulitan air. Itu datang ke rumah untuk bagaimana langkah-langkah kita mengupayakan supaya itu nanti bisa kita bangun. Memang kalau melihat kondisi saat ini sulit air bersih? Kalau di musim hujan tidak ada sulit, tapi kalau di musim kemarau. Artinya ketersediaannya cukup pada saat musim kemarau. Nah, begitu juga dalam musim kemarau soal pertanian. Butuhnya irigasi yang baik, yang tata kelola air yang baik gitu kan. Terus butuhnya sumber-sumber air yang lain seperti ada embung atau sumur-sumur bor untuk daerah pertanian, itu penting. Jadi itu yang dibutuhkan oleh petani sebenarnya, infrastruktur, pendidikan, pupuk, dan sediaan air. Oke, artinya memang kalau di wilayah kabupaten kemudian ada hal-hal teknis seperti itu yang memang harus masih dibutuhkan masyarakat, berbeda dengan artinya di satu daerah dan daerah lain juga berbeda kebutuhannya begitu Bang. Dan yang paling penting mungkin kalau untuk di daerah kabupaten, apalagi Lampung Timur khususnya, saya rasa daerah yang untuk soal infrastruktur yang ada di desa, pendidikan, akses kesehatan. Kesehatan itu yang penting itu adalah kan Lampung ini kan terkenal dengan lagi hangat-hangatnya kan tingginya angka stunting. Nah, maka perlu kita berdialog dengan ibu-ibu posyandu di kader-kader posyandu di beberapa daerah, butuhnya adanya makanan tambahan.
bagi ibu hamil dan anak-anak balita. Ini penting karena kan di desa-desa kan itu sulit untuk didapatkan. Nah, jadi kalau kita ingin melahirkan generasi-generasi yang berkualitas untuk yang kedepannya, maka mulai dari kehamilan sampai ke anak balita itu mendapat asupan yang lebih cukup gizinya. Maka perlu pemerintah memberikan makanan tambahan. Dan mungkin yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga bisa memberikan fasilitas untuk edukasi kepada para ibu. Ketika ibu-ibu muda, kemudian sebelum mereka mengandung, apa poin penting yang mungkin harus dipersiapkan agar kemudian ketika bayi lahir bisa mencegah atau mengurangi tingkat stunting tadi, seperti itu Bang? Sebenarnya di posyandu itu saya pernah melihat dari pagi saya melihat bagaimana sistem yang di posyandu sudah ada. Itu masyarakat sangat berminat sekali, banyak yang datang. Dan mereka tahu selalu disosialisasikan, tapi memang kondisi masyarakat kan tidak dengan literasi yang berbeda-beda begitu ya. Terus kemampuan perekonomian yang berbeda-beda juga. Kadang-kadang untuk bisa mendapat makanan yang bergizi itu kan agak sulit. Jadi perlu kalau edukasi sih mereka sudah tahu. Tapi bagaimana untuk mencukupinya itu yang tugas kita. Apakah memberikan makanan tambahan, terus meningkatkan taraf pendapatan rumah tangga masyarakat, itu yang penting. Nah, kalau kita melihat, kalau kan Lampung ini kan 70% adalah petani. Tapi kalau kita lihat data-data statistik, kepemilikan lahan itu per kepala per rumah tangga petani itu hanya 1/4 hektar. Artinya jauh berkurang? 1/4 hektar. Kalau 1/4 hektar artinya tidak akan bisa mencukupi kebutuhan petani. Jadi perlu langkah-langkah lain, terobosan-terobosan oleh pemerintah daerah, bagaimana bisa meningkatkan pendapatan petani. Tidak hanya bertumpu pada saat dengan lahan yang dia kuasai itu aja, tapi juga ada tambah-tambah lain. Nah, makanya dengan memberdayakan kelompok wanita tani yang diberdayakan sehingga memberikan income yang baik, yang tambahan kepada rumah tangganya, atau juga memberikan sistem pertanian yang lebih baik, atau intensifikasi, diversifikasi, atau menggabungkan antara pertanian dengan peternakan, sehingga mempunyai dua mata pendapatan petaninya, saling ada keterikatan, yang saling bisa peternakan butuh hijau dari pertanian, kotornya bisa saling berkesinambungan begitu ya, terintegrasi. Artinya memang peran pemerintah juga untuk bisa memfasilitasi apa kebutuhan masyarakat begitu. Pemerintah harus mempunyai goodwill. Jadi pemerintah harus mempunyai, kalau istilah kita, limited government intervention. Intervensi terbatas pemerintah dalam soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Para petani. Terutama saat panen raya misalnya, bagaimana pemerintah bisa melindungi supaya tidak ada jatuhnya harga. Dan itu perlu jaminan dari pemerintah tentunya untuk bisa. Perlu. Walaupun sudah ada namanya undang-undang resi gudang, tapi kan resi gudang itu mempunyai persyaratan juga. Tidak semua kecamatan mempunyai gudang-gudang yang layak untuk dijadikan resi gudang. Jadi harus ada terobosan-terobosan dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi untuk bisa memberikan pendapatan tambahan bagi rumah tangga. Baik, Bang Yandri Nazir, terakhir Bang. Tanggal 17 April sebentar lagi, begitu. Ini juga menjadi kontestasi politik yang cukup besar di Indonesia karena ada 2 pemilihan sekaligus, pemilihan presiden maupun pemilihan calon legislatif begitu. Ada hal yang harus dipersiapkan antara penyelenggara pemilu, kemudian juga peserta pemilu dan juga para pemilihnya. Apa yang harus dijaga di antara ketiganya agar kemudian proses ini bisa dijalankan dengan baik nantinya dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang sesuai dengan harapan rakyat? Fairness. Pemilu yang jujur, yang adil, dan yang tidak ada kecurangan-kecurangan, yang fair, yang fairnessnya yang penting. Jadi kejujuran, keterbukaan gitu kan, itu penting. Jadi
jangan sampai pemilu-pemilu ini dirusak oleh kecurangan-kecurangan, baik yang dilakukan oleh peserta maupun oleh penyelenggara. Itu harus saling menjaga. Kami peserta pemilu, partai politik dan maupun caleg juga harus menjaga supaya mematuhi semua aturan-aturan yang sudah dibuat oleh penyelenggara. Penyelenggara pun juga berkomitmen menjadi wasit yang baik, yang adil begitu. Adil. Dan juga pesertanya, masyarakat juga akan pemilihnya akan bisa melihat seperti apa. Nah, jadi masyarakat itu kan tergantung kita sama penyelenggara. Baik. Dan kuncinya di kita. Oke, dan jangan sampai kemudian aspirasi atau suara rakyat nantinya tidak tersampaikan. Masyarakat kalau melihat pemilu itu adil, penyelenggaranya adil, yang pesertanya juga memberikan pendidikan politik yang baik, pasti dia akan tinggi, antusias akan meningkatkan tingkat partisipasi. Tapi kalau masyarakat sudah melihat ini tidak ada yang tidak adil, dia juga sudah antipatik begitu ya Bang. Artinya peran pemerintah ini dan juga kita jaga. Kita lihat jangan sampai nanti tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu-pemilu ini semakin turun. Nah, kita harusnya semakin naik. Perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa menciptakan semua harus berkomitmen. Penyelenggara sebagai wasit, peserta dan juga masyarakat. Perlu ada sinergi di antara ketiganya. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang Yandri Nazir, salah satu politisi Partai Demokrat. Baik saudara, demikian